to the bone. Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I betray hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Love you down, I'm on it. Hold you tight, calling. I'll take control, your body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Oh yes. You just take me home. You just love me long. Should I keep holding on? Should I keep holding on? Should I just take me home? Should I just love me long? Should I keep holding on? Should I keep holding on? I want you to the bone, I want you to the Akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Arlan Francis Tomboy dan Saudari Elsa Yedida Ledo di Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kupang yang akan dilayani oleh Pendeta Sucipto Sugeno. Waktu selanjutnya diserahkan pada hamba Tuhan. Selamat sore kepada jemaat sekalian. Pada hari ini kita akan memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Arlan dan Saudari Elsa. Dan kita akan mulai dengan pembawa cincin akan memasuki ruangan ibadah. Silakan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah akan dimulai dengan prosesi mempelai pria akan memasuki ruangan ibadah disertai dengan keluarga.
Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka akan menukar bunga yang ada di tangan mereka. Pertama-tama mempelai wanita akan menyematkan bunga di jas mempelai pria. Lambang mempelai wanita mencintai mempelai pria dan siap untuk melayani. Kemudian mempelai pria akan memberikan bunga tangan kepada mempelai wanita. Lambang mempelai pria mencintai mempelai wanita dan siap untuk memeliharanya. Silakan. Iya. Oke. Ya, silakan menghadap ke depan kembali. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Arlan Francis Kumbui dengan Saudari Elsa Yedida Ledo. Pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang boleh menjadi Allah atas pernikahan. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut dengan pujian yang pertama, Kudus, Kudus, Kudus. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa, pada dini hari kami memuji-Mu. Kudus, 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 kuasa dan rahmani, Allah Tritunggal, agung mulia-Mu. Kudus, 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 Kam suci berbakti, letakkan mahkota depan laut kaca-Mu. Kerubin serafim menyembah padamu, kekal tak berubah, Allah yang kudus. Kudus, 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 Allah Maha Kudus. Insan yang berdosa tak nampak mulia-Mu. Hanya Kau yang kudus, Allah tak bertara, sempurna kuasa, kasih suci-Mu. Bait yang keempat. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa, nama-Mu terpuji dalam langit bumi. Kudus, 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 kuasa dan rahmani, Allah Tritunggal, agung mulia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang memimpin. Dan hari ini Tuhan, kami boleh menyaksikan Kau boleh meneguhkan dan memberkati Saudara Arlan dan Saudari Elsa. Mereka sebentar lagi tidak lagi menjadi dua, tetapi mereka menjadi satu. Bukan karena kami mampu Tuhan, bukan karena kami kuat, tetapi karena hasil daripada karya Tuhan
yang terus masih hidup berkarya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah sejarah ini. Engkau adalah Allah yang kami rindu hari ini boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati, meneguhkan pernikahan ini. Kami sekali lagi mohon Tuhan, kiranya seluruh ibadah dari awal sampai akhir boleh dikuduskan demi nama-Mu, boleh sungguh-sungguh memperkenan hati-Mu. Allah kami yang kudus adanya, Allah kami yang suci adanya, Allah kami yang mulia adanya. Kiranya seluruh ibadah dari awal sampai akhir kami pertaruhkan, kami serahkan, kami sandarkan di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan atas pernikahan. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama bersyukur dengan kita menaikkan pujian yang kedua, yaitu O God Beyond All Praising. O God beyond all praising, we worship you today and sing the love amazing that songs cannot repay. For we can only wonder at every gift you send, and blessings will number and mercies without end. We lift our hearts before you and wait upon your word. We honor and adore you, Lord, great and mighty Lord. And hear, O gracious Savior, accept the love we bring, that we who know your favor may serve you as our King. And whether our tomorrows be filled with good or ill, we'll triumph through our sorrows and rise to bless you still, to marvel at your beauty and glory in your ways, and make a joyful duty your sacrifice of praise. Kita bersama-sama akan menyaksikan paduan suara yang akan menaikkan pujian dari Paduan Suara Mimbar Reform Injili Indonesia Kupang. Bless
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan daripada pelaksanaan daripada pernikahan hari ini berjalan cukup panjang akibat adanya pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Ya, kalau tidak salah 4 kali kita melakukan rescheduling, ya gitu ya, saudara. Tetapi saya pikir waktu saya sedang memikirkan dari mulai sejak awal konseling dan sebagainya, saya memikirkan tema apa yang harus menjadi pegangan bagi kedua mempelai. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan saya terarah kepada satu ayat yang tercantum di dalam kertas yang ada di tangan saudara, yaitu Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Dan ayat ini membicarakan satu tema yang sangat penting, tetapi yang pada zaman ini sangat langka kita temukan, yaitu yang kita sebut sebagai the endurance of love. The endurance of love itu adalah ketekunan. Istilah tekun di situ nanti kita perlu pergumulkan lagi. Istilah tekun, bertekun di dalam cinta kasih. Atau juga bisa dimengerti sebagai ketekunan daripada kasih itu sendiri. Dengan kata lain, cinta kasih itu membangkitkan ketekunan, memberikan ketekunan. Tetapi di lain pihak, ketekunan itu juga harus di dalam aspek kasih. Artinya kasih itu kalau tidak terpelihara secara tekun, kasih itu pun akan rontok di tengah jalan. Nah saudara, setelah pergumulan panjang dan tibalah pada hari ini, kita bersama-sama boleh hadir dan bersyukur di sini. Dan hari ini juga saya baru terkejut, ternyata tema yang terpilih bukan sembarangan rupanya. Karena hari ini adalah hari juga peringatan anniversary wedding, pernikahan daripada bapak dan ibu daripada Elsa. Dan konon ini adalah sudah pernikahan tahun ke-37 kalau tidak salah. Betul ya, 36. Ya. Saudara, jadi tema ketekunan tadi bukan hanya dimulai tetapi sudah terbukti dengan pernikahan daripada orang tua, begitu ya, yang sudah berjalan 36 tahun sampai hari ini. Dan kita masih mengharapkan lanjut sampai 50 atau 60 tahun berikut, begitu ya. Pertanyaannya nanti Alan dan Elsa nyalip 70 tahun atau bagaimana, begitu ya. Jadi saudara, ini adalah satu tema yang penting. Tetapi ketika kita dalam masuk dan pernikahan, tentu kita merindukan bahwa akan ada perjalanan yang panjang, yang nanti di dalam janji pernikahan adalah mengatakan sampai kematian memisahkan kita. Tetapi saudara, seringkali janji itu hanya berada di altar hari pertama. Dan kemudian di dalam perjalanan kehidupan tidak terlalu mudah ternyata untuk menjalankan kata-kata tadi, yaitu kiranya pernikahan ini bisa berjalan dengan langgeng sampai kematian memisahkan kita. Kenapa? Karena ternyata kegagalannya adalah di aspek enduransi. Mari kita membaca bersama-sama Yakobus 5 ayat yang ke-11. Ada di tangan saudara, kita bisa membaca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh membaca firman, dan sebentar kami mau merenungkan firman. Kata Bapa, kami sadar kalau bukan karunia Tuhan, kalau bukan anugerah dan kemurahan belas kasihan Tuhan, kami tidak pernah mengerti kebenaran firman-Mu. Kami terlalu bebal Tuhan. Mungkin kami pandai secara otak, tetapi kami bukan berarti mampu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolonglah ya Tuhan pada hari ini, khususnya kedua mempelai, Arlan dan Elsa. Kiranya bagian firman ini boleh menjadi bagian seluruh dasar daripada perjalanan kehidupan mereka. Tuhan memimpin kedua mempelai, Tuhan memimpin pikiran mereka, tapi juga seluruh setiap kami yang Tuhan perkenankan hadir pada hari ini.
Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena sekali lagi Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Hadirlah, pimpinlah kami. Tolonglah hamba-Mu yang bodoh, yang terbatas ini, untuk boleh membicarakan firman-Mu yang begitu sempurna, yang mulia, dan yang menjadi patokan kebenaran bagi kami. Kiranya perenungan ini boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang berinkarnasi, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, di dalam kalimat ayat dari Yakobus 5 ayat 11 itu menggunakan satu kata pertama, sesungguhnya. Ya, kata sesungguhnya itu tidak keluar di setiap kalimat, tetapi setiap kali keluar kata sesungguhnya, kalau bahasa Inggris verily, verily, artinya ini bukan main-main, sesungguhnya. Saudara, kenapa kok perlu ada penekanan sesungguhnya? Saudara, kalau membaca surat Yakobus, saudara tahu bahwa Yakobus ini bukan saudaranya Yohanes ya. Yakobus saudara Yohanes sudah mati pertama, dipotong leher oleh tentara Roma dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pelayanan. Tetapi ini adalah Yakobus yang adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus, yang kemudian menjadi gembala sidang dari Yerusalem, pusat daripada kekristenan yang hari itu menjadi tempat yang sangat-sangat teraniaya. Orang-orang Yahudi sangat tidak suka dengan adanya hadirnya gereja pada zaman itu. Sebaliknya orang-orang Romawi juga sangat tidak suka kepada orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen tidak bersedia dan menolak mengakui kaisar sebagai Tuhan bagi kehidupan seharian mereka. Maka kita bisa melihat orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, pusat sebetulnya, tempat di mana Tuhan menyatakan kehidupan, menyatakan penebusan, menyatakan kebangkitan, dan di tempat inilah di mana penganiayaan paling berat terjadi. Saudara, kalau mempelajari dalam sejarah Alkitab, kita melihat Paulus sampai keliling ke berbagai kota, kumpulkan persembahan untuk siapa? Untuk dibawa ke Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem begitu susahnya. Orang-orang Kristen tidak bisa kerja, saudara. Karena begitu kerja, ketahuan ini Kristen, langsung dipecat. Beberapa tempat ketika mereka mau belanja, kalau ketahuan ini orang Kristen, langsung mereka tidak mau jualin mereka. Jadi orang-orang seperti ini menjadi orang yang sangat susah. Mereka hidupnya menderita luar biasa. Saudara, di dalam ketekunan seperti ini, tantangan kekristenan itu begitu berat. Belum lagi kalau saudara di tengah-tengah tantangan daripada orang-orang Romawi yang tidak sungkan-sungkan menangkap mereka, bawa pergi ke pengadilan, dan kalau perlu jadi makanan singa, begitu saudara. Dan kalau kita membaca di dalam cerita sejarah, bukan satu dua dari orang-orang Kristen yang kemudian dimakankan ke singa atau dipotong lehernya, termasuk Paulus, termasuk Petrus, atau kemudian dijadikan obor hidup-hidup. Saudara, ditanya dulu, kalau kamu mau masih beriman, ngapain kamu percaya sama Yesus itu? Ludahi dia, injak dia, tidak usah peduli dia, hina dia. Begitu kamu menghina, kita lepaskan kamu. Ngapain kamu harus bela-belain sampai mau mati? Tapi seperti seorang yang bernama Polikarpus mengatakan, saya hidup sampai hari ini, tidak pernah Tuhan mengecewakan saya. Dia tidak pernah mengkhianati saya. Kenapa saya harus mengkhianati dia? Bakarlah, saya tidak akan meninggalkan iman saya. Saudara, dan itu cuma salah satu dari beratus-ratus ribu orang Kristen yang dianiaya seperti itu. Saudara, di tengah-tengah, hari ini banyak orang Kristen yang ngerasa terlalu nyaman jadi Kristen. Saya nggak ngerti kalau hari ini kekristenan kita mengalami seperti kejadian di Yerusalem, mengalami kejadian seperti di zaman Paulus. Kira-kira gimana kekristenan kita? Maka di dalam tema seperti ini, tema yang namanya ketekunan, itu sesuatu yang sangat absurd. Bagaimana ketika saya ditekan seperti itu, ketika saya berada dalam kesulitan yang sangat besar, saya masih bisa bertahan dan saya masih bisa memelihara iman. Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah kekristenan kita ada tantangan sedikit bubar. Di tengah-tengah kekristenan kita ditawar-tawari sedikit pindah agama. Saudara, ditawari segala macam hal sedikit langsung sudah menyeleweng daripada iman. Nah, ini ada sesuatu hal yang begitu lumrah terjadi di tengah dunia kita. Apalagi kita memasuki hari ini era yang kita kenal dengan nama era postmodern. Era kita yang kita hidupi di abad 20 akhir, 21, sekarang kita abad 21, adalah era di mana
era ini disebut era lewat atau pasca dari modern. Apa maksudnya era pasca modern? Yaitu era yang kalau saya ringkas aja, era hidup suka-suka. Itu kalau mau dikatakan sebagai gambaran yang sangat populer, begitu saudara. Jadi era kita ini era apa? Era pragmatis atau era suka-suka. Gua mau apa? Suka-suka. Gua nggak mau susah, gua nggak mau ribut, gua nggak mau pusing, gua nggak mau apa. Semua pokoknya mau gampang, mau enak. Nah akibatnya saudara, ketekunan hampir tidak ada. Ketika saya berbicara dengan seorang rekan tentang bagaimana urusan kerja, dia bilang, Pak Cip, kalau sekarang itu mau ngomong soal ketekunan, orang itu mau setia dengan satu pekerjaan, itu sudah absurd lah. Itu sudah nggak masuk akal. Nggak ada sekarang. Temanya nggak ada kesulitan. Tinggal berapa berani janji dan berani kasih apa. Siapa berani kasih, dia minggat. Nggak ada lagi kata setia. Tinggal siapa berani, siapa bisa licik, makin menang. Terus habis licik, orang sudah pindah, terus bagaimana? Ya habis situ dikerjain lagi. Terus gimana? Ya cari kabur lagi. Terus jadi hidup kayak gimana? Ya itulah, hidup menjadi kutu loncat. Terus saya bertanya, kalau seperti ini di aspek keluarga bagaimana? Ternyata sama saudara. Begitu banyak keluarga yang dengan gampangnya kemudian tergoda oleh pihak ketiga yang kita seringkali sebut pill dan will, dan kemudian dengan cepatnya menghilang. Begitu saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang begitu biasa atau begitu banyak terjadi. Maka tema yang tadi saya katakan, the endurance of love, adalah tema yang sangat penting, tetapi sekaligus menjadi tema yang begitu sulit. Nah, saudara, kembali lagi kepada kedua mempelai. Saya melihat bahwa kedua mempelai adalah orang-orang yang luar biasa dari sejak pertama saya mengenal mereka. Maka tema ini menjadi tema yang sangat penting. Bukan berarti Anda semua enggak luar biasa. Anda juga, cuman saya kebetulan kurang mengenal, begitu ya. Tapi yang kedua mempelai saya cukup mengenal. Jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa ada tantangan yang cukup banyak, saudara. Justru ketika kita punya kapasitas besar, kita punya kelebihan, itu justru bukan menjadi kekuatan daripada ketekunan, tetapi justru bisa menjadi bahaya besar daripada ketekunan. Apa yang sedang terjadi? Saudara, ketika kita melihat bagian ini, ayat ini mengatakan ada beberapa aspek yang kita bisa pelajari dari ayat yang pendek ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Saudara, ini adalah tema sentral daripada seluruh kehidupan manusia. Manusia hidup ingin bahagia. Itu adalah sebuah asumsi dasar daripada seluruh kehidupan. Tetapi anehnya, ketika kita makin kepingin bahagia, makin gak pernah bahagia. Ini adalah sebuah asumsi yang begitu menakutkan. Kenapa? Ketika seorang ingin dan menjadikan bahagia menjadi tujuan, maka seumur hidup orang tersebut tidak akan pernah bahagia. Sudah aneh kan? Bukankah kita menikah ingin bahagia? Apalagi kami saudara dari golongan Tionghoa. Itu kalau ya sekarang saya sudah nggak mau pakai itu gitu ya. Dulu angkatan-angkatan atas dan angkatan-angkatan teman-teman saya yang masih sangat kental dengan tradisi. Itu kalau menikah, undangan itu selalu harus ada satu huruf saudara. Sebetulnya satu huruf itu terdiri dari dua huruf. Jadi dua huruf yang dijejer tapi dijadikan satu. Karena itu memang menjadi satu kesatuan. Yaitu yang disebut swangsi. Swangsi itu adalah double happiness. Double happiness itu artinya bahagia ganda. Bahagia satu nggak cukup, bahagia ganda. Begitu saudara. Maksudnya apa? Mereka hidup menginginkan kebahagiaan dan cuman bukan kebahagiaan. Mereka pengen kebahagiaan double happiness. Dan biasanya itu gambar tulisan itu khusus kalau nggak warna merah cerah. Ya, seperti banyak kita yang pakai baju hari ini, dan juga warna emas gitu. Kenapa dua warna ini? Ini adalah gambaran daripada seluruh kebahagiaan. Nah saudara, tetapi saudara bisa tahu kalau saudara nontonin film-film drama Cina, drama Tionghoa, saudara akan melihat isinya tuh bukan bahagia. Saudara kalau ngelihat nontonin drama itu, saya kadang-kadang jadi males nonton. Saudara, kenapa? Isinya dari depan sampai habis tragedi terus, saudara. Jadi ya nggak tahu ya, kenapa ya banyak orang yang juga suka nonton itu, sambil nonton itu nangis,
sambil nonton. Ceritanya tuh susah sekali. Yang perempuannya dianiaya, hidupnya susah, diwapol, hidupnya itu seluruh susah. Dari depan sampai habis susah dengan susah. Terus sambil nonton tuh sambil nangis gitu. Saya bilang, lu udah nonton setengah mati, nangis lagi, ngapain coba begitu ya. Tapi saya pikir kenapa orang-orang suka dengan nonton film-film yang penuh dengan tangisan. Saya pikir mungkin itu karena mirip kayak dia gitu ya. Jadi ekspresi, iya ternyata lu hidupnya kayak gitu kayak gua gitu ya. Jadi lu nangis sama gua nangis, kita sama-sama nangis gitu. Artinya sebetulnya ideologi kebahagiaan tadi tidak tercapai. Pertanyaan pertama adalah kenapa kita berkeinginan bahagia, tetapi ketika kita berkeinginan bahagia, maka kita pasti tidak bahagia. Karena waktu Anda berkeinginan bahagia tanpa sadar, Anda menjadikan bahagia itu sebagai tujuan. Sekali lagi, ketika Anda menginginkan bahagia tanpa sadar, Anda menjadikan bahagia itu sebagai tujuan. Ketika Anda menjadikan bahagia itu sebagai tujuan, berarti Anda akan melemparkan bahagia itu ke depan. Setuju kalimat saya? Tujuan gak pernah di belakang kan ya? Tujuan selalu Anda taruh di depan. Jadi seringkali kita mendengar, gak apa-apa susah, nanti bahagia. Gak apa-apa susah sekarang, nanti bahagia. Nanti bahagia. Sekarang gak bahagia, belum. Nanti bahagia. Nanti 10 tahun lagi gimana? Belum. Nanti bahagia. 20 tahun lagi gimana? Belum. Nanti bahagia. Sampai mau mati gimana? Nanti bahagia. Setelah lewat kuburan. Berarti ketika Anda dan saya menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, disitulah kegagalan dunia untuk menikmati kebahagiaan. Maka Alkitab menggunakan format pasif di dalam menggambarkan kebahagiaan. Jika saudara membaca daripada ayat yang kita baca, sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia. Kami menyebut mereka bahagia. Artinya bukan orang itu yang pengen bahagia, tapi orang yang ngelihat, wow, ini orang bahagia. Berarti bahagia itu bukan dilempar ke depan. Bahagia itu sedang berada di dalam kehidupan. Bahagia itu ada sesuatu yang tiap hari kita nikmati. Kebahagiaan itu ada sebuah kehidupan wajar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa hidup bahagia seperti ini? Yaitu yang penting sekali di dalam kalimat pertama ini, nah ini poin pertama saya adalah bagaimana saya mengerti untuk saya disebut menjadi orang berbahagia. Sekali lagi, bukan saya yang mau kejar-kejar cari bahagia, bukan. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang akan melihat saya sebagai orang yang berbahagia. Bahkan mungkin kadang-kadang saya sendiri tidak terlalu menyadari bahwa saya adalah orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena ketika saya berbahagia, toh itu adalah sebuah kebiasaan yang memang saya hidupi. Saudara, waktu saya tanpa sadar bersama-sama dengan adik-adik saya, kami berjalan-jalan. Terus adik saya yang satu nyeletuk gitu. Adik saya dua-dua adalah orang-orang profesional dan relatif. Ya, kok kakak yang paling besar ini pendeta, begitu saudara. Dan mereka berdua relatif, adik saya 2, dan relatif mereka jauh lebih kaya, lebih punya uang dari saya. Dan mereka juga tahu persis kas bank saya berapa duit isinya, sehingga mereka kadang-kadang kalau kasihan suka-suka kadang-kadang, kok ini buat koko gitu ya, kakak ini buat kakak gitu, dan mereka transferin sesuatu begitu. Ya, mereka tahu. Terus satu kali ketika kami jalan sama-sama, adik saya bilang, kok kami itu, kita berdua lebih kaya jauh dari kamu. Kita tahu kasmu, tapi kok aneh ya, kok kamu bisa lebih happy dari kita? Terus saya tanya, happy? Iyalah, happy lah. Kita liatin kamu senyum melulu kemana-mana, happy melulu kemana-mana, begitu ya. Dan konon menurut anak saya yang perempuan, ya, dia mengatakan, papa, mama, kita tuh seperti keluarga Bobo yang riang gembira. Sudah,
keluarga Bobo itu sebuah cerita dulu yang mungkin sebagian besar kita sudah tidak tahu lagi karena majalah itu sudah nggak pernah terbit gitu ya. Tapi dulu sekali di zaman kami itu ada cerita Bobo gitu saudara, dan itu selalu temanya adalah keluarga Bobo yang riang gembira begitu saudara. Dan anak saya yang perempuan selalu bilang, Papa, Mama, kita tuh seperti keluarga Bobo yang riang gembira begitu ya, karena ya kami sampai hari ini ya seringkali bercanda bersama, happy bersama gitu. Tapi secara hal biasa kami nggak pernah ngerasain. Kenapa? Karena itu merupakan kehidupan yang sehari-hari kami lewati begitu. Saudara mau bahagia model gimana, kita nggak pernah tahu lagi gimana begitu. Tetapi orang ketika melihat itu, mereka melihat bagaimana kehidupan itu menjadi indah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa menjadikan kehidupan itu menjadi kehidupan yang kita bisa nikmati dan kita betul-betul menjalani kehidupan yang bahagia. Karena inilah yang sebetulnya ingin Tuhan tunjukkan. Saudara, hal yang pertama adalah pentingnya kita kembali kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ini adalah a matter of endurance. Satu pemikiran bagaimana saya bisa bertekun, dan bertekun itu kalau kita baca di sini, bertekun di dalam Tuhan. Saudara, kualitas bahagia adalah kualitas bukan karena kita punya uang banyak. Kualitas bahagia bukan karena kita pinter luar biasa. Kualitas bahagia bukan karena kita super cakep atau super cantik, bukan. Ya kalau sudah mau mengatakan itu semua kriteria nggak masuk ke saya. Saya kaya enggak, miskin gitu ya. Saya pinter enggak juga, orang bodoh. Saya cakep, aduh enggak lah begitu ya. Saudara enggak cocok suruh jadi artis, mungkin jadi artis di fauna flora katanya begitu saudara. Enggak cocok buat jadi aktris gitu. Kenapa? Ya mukanya enggak masuk lah begitu ya. Jadi saudara kalau mau bilang apa sih sebetulnya apa yang diuber manusia supaya dia bisa menjadi seorang bahagia? Ternyata tidak. Kekayaan tidak membuat bahagia. Muka cakep enggak bikin bahagia. Kepintaran yang jenius juga gak bikin bahagia. Surga bahagia itu apa? Alkitab mengatakan bahwa bahagia adalah kualitas rohani. Sekali lagi, bahagia adalah kualitas rohani. Itu bukan urusan material. Ketika kita membaca Yakobus 5 ayat 11, kualitas rohani yang membuat seseorang bahagia. Maka ketika kita melihat ini, kita melihat bahagia itu dikoneksikan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Setiap kali Anda hidup, Anda semakin melihat tiap hari Tuhan memimpin hidup kita. Disitulah kebahagiaan terbesar kita alami. Sekali lagi, setiap hari ketika Anda mampu melihat, mulai melek mata sampai Anda tidur, sehari ini Tuhan bekerja begitu besar di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita berbahagia. Mungkin kita akan mengalami penderitaan yang sulit luar biasa. Yakobus mengalami tantangan yang luar biasa beratnya. Tapi setiap hari, setiap saat, dia melihat Tuhan itu gak ngelepasin mereka. Di tengah-tengah tekanan luar biasa, di tengah-tengah penderitaan luar biasa, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan jaga habis yang namanya persekutuan Yerusalem. Mereka Tuhan jaga habis apa yang namanya gereja yang di tempat yang paling tersulit ini. Dan Tuhan pelihara terus. Maka gereja Yerusalem, Yakobus katakan, sungguh ini sesuatu hal yang sangat perlu kita yakinkan ke orang. This is real. Ini betul, sungguh. Sungguh apa, Pak? Sungguh kami melihat mereka berbahagia. Saudara, saya rindu kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti ini. Setiap hari kita boleh melihat Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tantangan itu boleh berat, saudara. Saya waktu melihatin pandemi ini, saya melihat, waduh, ini akan menimbulkan masalah besar. Saudara, khususnya pandemi merenggut orang-orang yang sangat kita cintai. Ya, banyak keluarga-keluarga kehilangan papa, mama, kehilangan saudara, dan ngeri saudara. Kalau saudara nggak tahu ya, kalau sudah ngelihat orang yang meninggal kena COVID itu, ngeri sekali, apalagi waktu-waktu awal. Di mana ventilator itu sangat kurang di Indonesia. Kita sangat sedikit, rumah sakit gak semua punya ventilator. Itu ketika kena COVID, saudara, itu orang gak bisa napas. Ya kami sampai menyediakan oksigen segala macam. Karena itu ngeri sekali.
nggak bisa napas, betul-betul itu seperti orang, saudara bisa bayangkan kayak orang mati kelelep. Mendingan mungkin mati kena jantung ya, jedot langsung mati gitu, masih lebih enak saudara. Bayangkan kalau saudara beberapa jam itu mati enggak, hidup enggak, napas itu nggak bisa habis, sampai akhirnya betul-betul mati. Itu yang ngelihat aja ngerinya setengah mati, tapi nggak bisa nolong apa-apa, nggak mampu mau berbuat gimana. Saudara, COVID itu sudah makan begitu, ngeri sekali. Saudara, pada saat seperti itu saya membayangkan orang kalau kelihatan terus begini, terus gimana ceritanya? Apa yang terjadi? Bisa menolong apa? Apa yang bisa kita lakukan semua? Jawabannya nggak ada. So, apa yang mungkin membuat kita bisa lebih beres? Maka pada saat pertama COVID, langkah saya yang pertama adalah tiap pagi seluruh jemaat saya ajak persekutuan doa. Kita tidak bisa tidak, nomor satu, kembali sama Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan memimpin hari demi hari kita. Lalu minta bijaksana Tuhan. Saudara, setiap pagi kami doa. 100 lebih partisipan di Zoom, yang kira-kira mungkin 200, hampir sama dengan jumlah jemaat. Berdoa tiap pagi. Nggak usah panjang, tapi kita mentuning, menyamakan seluruh persepsi dengan Tuhan. Supaya apa? Tiap hari kita melihat Tuhan memimpin kita. Tiap hari kita melihat hari ini kita masih hidup. Tuhan masih menyertai. Dan akibatnya apa? Kita bisa produktif terus. Tiap hari, sepanjang pandemi saya nggak pernah berhenti. Saya mempunyai kesibukan sangat padat. Tetapi pada saat yang sama peka sekali pimpinan Tuhan. Minta bijaksana Tuhan. Tuhan menyertai. Dan itu yang membuat kami bahagia. Kenapa? Tuhan tidak meninggalkan kami. Saudara, memiliki Allah yang hidup, yang menyertai kita. Disitulah kebahagiaan yang paling besar. Hal yang kedua, saudara, ketika kita berada dalam kebahagiaan seperti ini, ada satu hal yang begitu indah yang Tuhan sediakan, yaitu apa? Kebahagiaan itu akan menghambat pengerusakan yang iblis bisa kerjakan. Salah satu cara setan merusak manusia adalah melalui berbagai macam godaannya dia. Nah, godaan-godaan ini adalah cuma satu tujuannya, yaitu menghancurkan semua bentuk ketekunan. Orang yang kerja dibikin putus kerjaan. Orang yang menikah dibikin putus menikah. Orang yang hidupnya melewati atau melakukan sesuatu pekerjaan yang rutin atau sesuatu kebiasaannya dipotong di tengah-tengah. Semua urusan seperti inilah yang membuat kita kemudian terkatung-katung hidupnya. Dan akhirnya menjadi kesulitan. Ketika pernikahan digoda, dirusak, dihancurkan, banyak pernikahan akhirnya harus berakhir dengan perceraian. Saya bilang, yakin kamu, Tuhan gak suka perceraian. Ingat ya, saya bilang, seluruh agama, tidak ada satupun agama yang melarang perceraian, kecuali Kristen. Seluruh agama, tidak ada yang melarang mau kawin, mau cerai, mau kawin, mau cerai. Kecuali apa? Kristen. Alkitab dengan tegas menegaskan, menikah dari sejak pernikahan sampai mati. Berarti itu ketekunan panjang sekali yang harus dipelihara. Putus di tengah, berarti engkau merusak sebuah masa depan yang indah. Siapa yang salah? Nggak usah tanya siapa salah. Setiap kali terjadi perceraian, dua-dua salah. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan dua menjadi satu. Nggak bisa beresin, dua-dua salah. Ini prinsip penting. Di dalam seluruh aspek. Ada yang satu kelihatan aktif, rusak. Yang satu pasif, rusak. Yang satu membiarkan rusak, yang satu sengaja bikin rusak. Ini dua-dua sama-sama bikin rusak. Tujuannya cuma apa? Satu, ketekunan dirusak. Nah, kenapa ketekunan bisa dirusak? Sekali lagi, ketika ego manusia menjadi dominan. Saudara, maka Yakobus mengambil contoh Ayub. Kalau saudara mempelajari, kita di jemaat sini sempat saya bawa beberapa kali khotbah dari Ayub. Kenapa? Karena Ayub adalah kitab bagaimana mengerti rahasia kehidupan. Banyak orang pikir kitab Ayub itu kitab penderitaan. Bukan. Ayub bukan urusan penderitaan. Penderitaan itu urusan kecil di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub adalah 3 kali perdebatan sengit. Perdebatan tentang apa? Tentang filsafat hidup. Jadi kalau saudara membaca Ayub pecah 3. 3 kali namanya 3 discourses. 3 perdebatan. Katanya sih diskusi, tapi bukan diskusi, berantem lebih tepatnya. Jadi kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub 3 sampai pasal yang ke 14 sampai 21, 23 sampai 30. Itu semua perdebatan begitu sengit.
Terus terakhir nanti Elihu menutup dengan 5 pasal. Nah, saudara kalau sudah mempelajari 3 kali debat Ayub, apa yang terjadi di sana? Yaitu yang satu bilang, "Yub, lu dosa apa sampai menderita kayak begini?" Ayub mengatakan, ini bukan masalah penderitaan atau enggak penderitaan. Kenapa? Karena semua ini adalah rencana Tuhan. Ayub mempunyai 2 tesis yang sangat besar. Pertama, dia mengatakan, kalau saya lahir gak bawa apa-apa. Kalau saya mati juga gak bawa apa-apa. Saya lahir kosong, saya mati kosong. Semua apa yang saya pegang hari ini itu milik Tuhan. Kalau Tuhan kasih, maka Tuhan juga berhak untuk mengambil. Sudah, ini cara pikir yang hampir gak ada di semua orang biasa. Kita selalu pikir otakku punyaku. Kita pikir usahaku punyaku. Kita pikir uangku punyaku. Ayub bilang, sejak kapan punyamu? Dari mana punyamu? Apa yang lu bisa punya? Kamu lahir gak bawa apa-apa kok. Lahir telanjang. Nanti kamu mati juga telanjang. Kamu gak punya apa-apa. Jadi semua Tuhan yang kasih. Jadi itu gimana? Itu punya Tuhan. Kalau punya Tuhan, Tuhan bisa kasih. Tuhan juga berhak ambil dong. Bukan punyamu kok. Kedua, Ayub mengatakan kepada istrinya, kenapa kita cuma bisa menikmati semua yang enak dari Tuhan, tetapi nggak bersedia menikmati apapun yang tidak enak dari Tuhan? Nggak fair. Sudah, cara pikir ini ada cara pikir yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk Yakobus mengajak melihat jemaat. Ingat, kita perlu memelihara ketekunan dengan 2 rahasia besar. Menyadari bahwa seluruh hidup kita punya Tuhan. Jangan main dengan hidup ini. Begitu kita mulai mengambil alih, terus merasa kita segitu arogan, menganggap kita paling benar, menganggap kita yang paling tahu, menganggap kita yang paling berkuasa, itulah titik pertama rusaknya kita. Kenapa? Kita menghina, kita menolak otorisasi Tuhan. Tuhan bilang, yang punya hak siapa ya? Kok lu yang ngatur? Kok kamu yang rasanya bisa boleh berbuat semaunya? Sebetulnya punyamu yang mana? Semua itu punyaku. Apa alasannya kamu segitu arogan? Saudara. Nah, kalau kita memperhatikan ketiga teman Ayub justru mengatakan, "Yub, kalau kamu itu tidak berdosa, Tuhan pasti memberkati." Tuhan di atas juga bilang, "Enggak tuh. Anak gua enggak berdosa, tapi gua bawa ke kayu salib." Aturan dari mana yang bikin? Kita seringkali cuma bikin aturan yang menurut kita enak. Kalau saya hidup berkenan sama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Tuhan bilang, yang bilang pasti itu siapa? Yang ngatur pasti itu otak siapa? Itu otak berdosa, yang cuma maunya enak. Anakku loh tidak berdosa, yet saya biarkan dia masuk ke kayu salib. Ketika Paulus hidupnya berdosa tidak karu-karuan, menganiaya orang Kristen, mau membunuh orang Kristen, hidupnya nyaman, enak sekali, punya otoritas, punya duit, punya kuasa, punya semua. Begitu betul-betul jadi anak Tuhan, betul-betul melayani Tuhan, digebukin bolak-balik, masuk penjara bolak-balik mau mampir mati. Saudara, inilah kehidupan kalau kita mengerti cara Tuhan bekerja. Jawabannya cuma apa? Ketekunan. Ketika Tuhan membiarkan Ayub melewati kesulitan itu, itulah titik di mana Ayub nanti habis dengan kesimpulan paling besar. Dulu aku itu mengenal engkau dari ceritanya orang. Dulu aku mengenal engkau dari ceritanya orang. Artinya kita dengar khotbah, kita dengar cerita, kita baca buku. Saya tahu Tuhan cuma dari ceritanya orang. Tetapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Saudara, ini yang saya rindukan kedua mempelai boleh alami. Ya, hidup keluarga itu bukan tanpa tantangan. Cuma justru di dalam kehidupan keluarga kita harus melawan semua bentuk apa yang iblis sedang mau kerjakan untuk merusak keluarga kita. Setiap kali ada upaya pengerusakan, ingat setan lagi main. Ini nggak main. Jangan serahkan kehidupan kita ke tangan iblis untuk kemudian dibiarkan rusak. Dan akhirnya hancurlah. Dan setelah hancur, setan jangan pikir akan belain kita. Enggak, dia akan biarkan kita lebih sengsara dari sebelumnya. Saudara, ketika kita boleh bertekun, Ayub boleh bertekun. Akhirnya
Alkitab mencatat Tuhan memberikan kemenangan kepada Ayub. Saudara, seringkali kita mau langsung dapat hasil akhir. Kita nggak mau melewati semua perjuangan ketekunan. Orang tuh nggak mau sekolah dari TK sampai sarjana, tiba-tiba pengen dapat ijazah sarjana. Nggak ada cerita, saudara. Anda harus melewati SD, lulus dulu setengah mati, nangis-nangis, lewati SMP, nangis-nangis lagi, lewati SMA, lalu habis itu masuk ke sarjana. Nah, baru bisa dapat ijazah sarjana. Nggak ada orang nggak sekolah tiba-tiba bisa dapat ijazah sarjana. Itu adalah sebuah penipuan luar biasa. Tetapi untuk melewati sekian panjang untuk mendapatkan ijazah sarjana, itu butuh ketekunan. Apalagi pernikahan yang dijalankan sepanjang hidup. Kiranya Tuhan memimpin setiap kita, khususnya kedua mempelai. The endurance of the love. Poin terakhir adalah apa yang menjadi kekuatan ketekunan ini. Alkitab cuma memberikan gambaran. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Allah yang sejati, bukan Allah yang penuh kebencian. Siapa saja yang dipenuhi rasa benci, udah pasti dari setan. Udah gak ada cerita itu. Allah yang asli adalah Allah yang Maha Penyayang. Ketika kita boleh hidup berkaitan dengan Tuhan, kekuatan terbesar di dalam seluruh hidup adalah kekuatan cinta. Saudara, bukan karena pintar, ngerti logika kita melakukan sesuatu, bukan. Tetapi karena kita mencintai sesuatu, kita melakukan apapun untuk itu. Ya, silakan perhatikan, apa saja yang Anda sangat mati-matian perjuangkan, itu bukan karena Anda pikir bagus, bukan. Tetapi karena Anda cinta itu. Perhatikan kalimat saya. Orang yang mau kejar uang terus hidupnya, bangun pagi-pagi tidur sampai malam demi untuk cari kerja beruang. Jawabannya cuma satu. Berarti dia cinta uang. Kalau ada orang yang sampai gak karu-karuan mimpi-mimpi karena ada satu cewek, pokoknya dia, berarti dia cinta sama cewek itu. Kalau pokoknya di Uber ada satu barang itu luar biasa, sampai pergi ke Eropa di Uber pergi ke sana, berarti dia cinta sama barang itu. Bukan karena masalah bagus. Kalau soal bagus, banyak barang bagus, dan yang orang itu bilang bagus, orang lain nggak tentu bilang bagus juga. Tetapi kalau kita sudah cinta, habis kita. Pertanyaannya, cinta kita diarahkan kemana? Siapa yang kita cintai? Ibliskah? Tuhankah? Itu menentukan seluruh kehidupan kita. Nah, saya rindu di dalam bagian ini ketekunan yang sejati adalah ketekunan di mana cinta Tuhan itulah yang kita saksikan. Ketekunan kita adalah gambaran cinta Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita, lalu membentuk seluruh keluarga kita. Dan inilah yang saya harapkan ada di dalam keluarga Arlan dan Elsa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mohon untuk Bapak Pendeta Tangkas boleh memimpin kita dalam doa. Silakan maju, Pak. Disclaimer, saya dengan kedua mempelai sudah swab sehingga dan kami negatif sehingga saya berani membuka masker. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami di bumi ini melihat kepada tahta-Mu yang suci, khususnya kepada Saudara Arlan dan Saudari Elsa yang berbahagia di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan di dalam ketekunan, mengasihi satu dengan yang lain. Bapa Sorgawi, iblis sangat membenci pernikahan Kristen. Iblis sangat memusuhi pernikahan Kristen. Oleh sebab itu kami percaya di dalam kematian dan kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, keluarga yang baru ini akan Tuhan sertai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang sudah mati dan bangkit itu. Dan melalui kehidupan keluarga yang baru ini, nama-Mu dimuliakan. Kami sangat diteguhkan, kami sangat dikuatkan, kami diingatkan betapa ketekunan Kristen itu adalah ketekunan di dalam cinta kasih yang sejati.
Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai memberitakan firman, Pendeta Sucipto Subeno, kiranya melalui pelayanan beliau, pemberitaan Injil, pemberitaan firman boleh semakin diperluas dan dimasyurkan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Kepala setiap keluarga Kristen, dan Raja di atas segala raja, Raja di atas segala kehidupan. Kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan memasuki peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya mengundang untuk kedua mempelai bangkit berdiri. Saya akan membacakan perintah dan syarat pernikahan. Saudara Arlan dan Saudari Elsa, saat ini di hadapan Allah dengan disaksikan oleh jemaat, saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18, ayat 21 dan 22. Dengan demikian Allah telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5 dan 6. Tujuan pernikahan Kristen. Pertama, Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. Kedua, oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu, adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Sebagaimana firman-Nya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Keempat, apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah, serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya minta kedua mempelai untuk berjabatan tangan. Saya akan membacakan janji nikah. Ya. Saudara Arlan Francisco Mbui, apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya mengambil saudari Elsa Yedida Ledo sebagai istrimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya? Apakah saudara mau mengejar kekudusan di dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudara Arlan, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan segenap hatiku. Ya. Saudari Elsa Yedida Ledo, apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bersedia menerima saudara Arlan Francisco Mbui sebagai suamimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya? Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Elsa, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku dan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua telah menjadi saksi daripada janji yang sudah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan Allah
di hadapan kita semua sebagai jemaat dan di hadapan masyarakat. Gereja Reformasi Indonesia sekarang akan melangsungkan acara tukar cincin. Pertama, mempelai pria akan menyematkan cincin di jari mempelai wanita sambil mengucapkan janji di antara mereka. Hari ini saya Arlan Francisco Mbuik di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil engkau, Elsa Yedida Ledo, menjadi istriku satu-satunya dan sah, serta berjanji akan mengasihimu, mendampingimu, dan melindungimu dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, serta berjanji akan setia kepadamu dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan kita. Kiranya Allah menguatkan janji saya dan memampukan saya menjadi seorang suami sebagaimana layaknya suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini sebagai tanda perjanjian yang telah kuikrarkan di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Sekarang mempelai wanita akan menyematkan cincin ke jari mempelai pria sambil berjanji. Pada hari ini, saya Elsa Yedida Ledo menerima engkau, Arlan Francisco Mbuik, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, serta berjanji akan mendampingimu, mengasihimu, dan melindungimu dalam keadaan kelimpahan maupun kesusahan, sehat maupun sakit. Berjanji akan tetap setia padamu sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Tuhan Allah menguatkan janji saya dan memampukan saya untuk menjadi seorang istri, sebagaimana seorang istri yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan padamu sebagai tanda perjanjian yang kuikrarkan kepadamu di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah saling berjanji di antara kedua mereka, dan Gereja Reformasi Indonesia sudah melangsungkan semua prosedur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan daripada pemberkatan nikah ini. Mulai dari adanya kelas-kelas pembinaan pranikah, adanya konseling personal untuk pembinaan pranikah, juga pengumuman di jemaat, dan tidak ada keberatan apapun dari manapun. Sehingga dengan demikian, Gereja Reformasi Indonesia akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua mempelai. Saya minta untuk semua kita bangkit berdiri. Saya minta untuk kedua mempelai silakan berdiri. Iya. Di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus,
kami, Gereja Reform Injili Indonesia, meneguhkan pernikahan kalian di hadapan Allah dan jemaatnya. Kiranya Tuhan terus memberkati kalian dan menyertai kalian untuk seluruh kehidupan pernikahan kalian boleh menjadi saksi baginya di seumur hidup kalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Ketua mempelai. Saya minta untuk kedua mempelai bisa berhadapan. Dan saudara, mereka sudah diberkati, maka sekarang mempelai pria boleh membuka cadar mempelai wanita. Silakan. Iya. Boleh kasih ciuman di kening? Iya. Saudara, di sebelah kiri saya ada lilin. Yang pertama adalah lilin utama yang sudah menyala. Ini adalah lambang bahwa kehidupan itu berasal dari Tuhan. Dan tidak ada hidup kecuali kembali kepada Tuhan. Kemudian ada 3 lilin yang belum menyala. Kedua mempelai akan menuju ke tempat lilin dan mengambil lilin di kanan kiri, lalu mengambil api dari lilin utama sebagai simbol lambang bahwa hidup mereka adalah hidup yang berasal dari Tuhan. Mereka bukan hidup pada dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang menghidupkan mereka. Kemudian mereka bersama-sama akan menyalakan lilin yang di tengah, yang tersisa 1. Dan mereka menyatakan bahwa ini merupakan tekad dan kesungguhan mereka untuk mereka boleh menyatakan bahwa mereka akan menjadi satu kehidupan, bukan 2. Dan dengan demikian diakhiri dengan mereka akan saling mematikan lilin yang ada di tangan mereka, sehingga mereka betul-betul bukan lagi 2, melainkan 1. Biarlah ini boleh menjadi lambang daripada tekad apa yang dinyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat yang kelima, dan Efesus 5 ayat 31. Laki-laki itu meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Silakan. Hati-hati ya. Silakan ke depan dia. Nah, seperti ya. Belum mati. Ya. Kedua mempelai akan melanjutkan ke meja untuk mereka akan menandatangani akta pernikahan. Pak, serius? Wah. Pasusnya terlambat. Oke, ya silakan menandatangani akta pernikahan. Kemudian akan dilanjutkan dengan menerima Alkitab dari gereja. Dan terakhir mereka akan memberikan persembahan sulung. Pertama kali mereka akan memberi sebagai satu keluarga. Kami segenap pengurus, hamba Tuhan dan jemaat MRI Kupang memberikan Alkitab ini sebagai Alkitab ini untuk kalian berdua. Kiranya kalian sebagai keluarga yang baru boleh terus hidup di dalam firman-Nya dan boleh hidup memperkenan hati Tuhan.
Mereka akan memberikan persembahan sulung. Iya. Silakan kembali ke tempat. Hati-hati ya. Tengah-tengah aja, supaya nanti berputar. Ngadep ke sini dulu. Iya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh prosedur, seluruh pelaksanaan daripada acara peneguhan pemberkatan nikah ini sudah terlaksana. Secara formal kita sudah selesaikan, tetapi masih belum selesai. Saya akan memperkenalkan keluarga yang baru ini kepada Anda sekalian. Karena itu saya meminta untuk kali ini saya menyebutnya sebagai keluarga Buik untuk menghadap ke jemaat. Iya, mari kita memberikan aplaus. Saat ini mereka sudah bertukar posisi. Kalau dari tadi mempelai pria ada di sebelah kanan mempelai wanita, maka sekarang mempelai wanita selalu akan ada di sebelah kanan mempelai pria. Lambang untuk keduanya boleh terus saling mengasihi dan dipelihara. Nah, saudara, tidak menjadi seperti ini mendadak. Mereka bisa menjadi keluarga seperti ini tidak lepas dari jasa kedua orang tua. Sejak saat ini mereka sudah menjadi keluarga, berarti mereka akan melepaskan diri seperti perintah Tuhan bahwa laki-laki akan meninggalkan, berarti istrinya tentu ikut, ayahnya dan ibunya. Maka mereka harus pamit dengan kedua orang tua. Bukan berarti kemudian musuh saudara habis ini begitu ya. Tetapi mereka harus menjadi keluarga yang independen. Mereka tidak boleh lagi dicampuri oleh orang tua karena ini merupakan perintah Tuhan. Nah, tentu ini juga tidak boleh membuat mereka arogan. Karena itu saya harap hari ini mereka bisa mengucapkan terima kasih mereka, syukur mereka. Kedua orang tua sudah membesarkan mereka. Saya mohon dengan hormat kalau boleh kedua orang tua bisa bangkit berdiri di tempat saja. Biarlah nanti kedua orang tua, mungkin belakangan aja Bu, mungkin dari keluarga laki dulu, keluarga Arlan. Silakan kedua mempelai menghampiri ke keluarga mempelai pria. Setelah itu baru ke mempelai wanita. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih untuk seluruh pengorbanan yang telah membesarkan saya di dalam setiap keterbatasan, kekurangan yang ada. Sudah membesarkan saya dan sampai pada tahap ini melepaskan saya untuk bisa berdiri sendiri dan membangun rumah tangga saya sendiri. Terima kasih untuk Mama, untuk Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan yang tetap memelihara Mama dan Bapak di hari tua. Tuhan yang tetap memimpin dan memberkati dan menolong senantiasa. Terima kasih. Oke, silakan ke mempelai atau ke mempelai wanita ya. Silakan bangkit berdiri. Ya, bisa bangkit berdiri. Oh, duduk aja. Oh, oke. Awas. Kepada Bapak dan Mama yang hari ini juga merayakan ulang tahun pernikahannya, Beta minta terima kasih.
sudah didik dan membesarkan sampai saat ini. Beta akan ikut suami kiranya Bapak dan Mama juga Ivan Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dalam keadaan yang saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak dan Mama dan Ivan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Elsa sekarang sudah menjadi istri dari Allah. Kiranya menjadi istri yang baik, membawa nama orang tua, dan bersikap baik kepada keluarga Allah, dan menjalani hidup dengan harmonis. Terima kasih. Silakan kembali ke tengah. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang ketiga, hanya anugerah Allah saja, Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind, it's only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forward in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, it's only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forward in grace alone. Mari kita bersama-sama mengembalikan segala hormat, kemuliaan kembali kepada Allah Tritunggal dengan naikkan pujian, doksologi, dan berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kiranya kedua mempelai dan juga seluruh jemaat boleh pulang dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Allah Putra, pertolongan, kuasa bijaksana, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai keluarga Buik yang baru saja
Tuhan teguhkan dan berkati. Dan setiap kita yang boleh hadir pada hari ini, boleh sekali lagi menerima anugerah Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk, kedua mempelai silakan menghadap ke jemaat kembali, dan waktu saya serahkan kepada mempelai pria untuk memberikan ucapan terima kasih mewakili keluarga. Bisa minta tolong mic? Baik, terima kasih untuk kesempatan. Yang pertama, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saya menyadari bahwa ketika kami boleh berdiri di sini sampai pada titik ini, karena pertolongan Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh berdiri sampai pada tahap ini. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Pendeta, Pak Sucipto, yang telah mendampingi kami dalam setiap konseling dari pertama sampai tahap ini, dan kami begitu banyak mendapatkan pembelajaran yang sangat baik bagi kami, dasar bagi kami untuk kami masuk di dalam pernikahan, di dalam suatu rumah tangga. Biarlah dasar firman Tuhan yang terus menjadi landasan kami di dalam membangun rumah tangga. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengurus gereja, teman-teman semua di dalam setiap jeri lelah, di dalam setiap bantuan, detail-detail kecil yang tidak pernah kami pikirkan, namun disiapkan dengan begitu baik, dengan begitu sangat rapi oleh rekan-rekan dari gereja, sehingga semua pemberkatan hari ini boleh berjalan dengan baik. Dari segi teknis semua boleh tersampaikan, berjalan dengan baik. Kami sangat berterima kasih kepada setiap jeri lelah rekan-rekan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap jeri lelah daripada rekan-rekan semua. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang boleh berkenan hadir, orang tua kami, keluarga besar masing-masing, rekan-rekan, teman-teman kami yang boleh bersedia hadir mendukung kami di dalam pemberkatan ini. Kami naikkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kami berdua untuk Bapak Mama semua, keluarga besar semua. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati perhatian dan dukungan dari Bapak Mama semua. Mungkin ini yang boleh dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan menolong kita semua.